Assalamualaikum, halo everyone, welcome to my channel guys. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial transisi dialect motion pakai lagu DJ cepat beat dan pas sama beat. Tapi sebelum itu don't forget to like, comment, share, and subscribe. So langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Nah jadi di sini tuh aku udah nyiapin satu video dan berapa foto ya. Aku tuh kurang tahu juga sih, kalian bisa hitung aja di description box. Ini nge-lag banget sih guys. Nah kayak gini videonya, dan di sini aku juga udah buat thumbnail. Oh ya, buat kalian mau aku bikin tutorial buat thumbnail kayak gini, kalian bisa komen di bawah ya guys. Langsung aja kita klik videonya yang pertama ini. Langsung aja kita klik, lalu kalian ke efek, tambahkan efek. Kalian ke warna dan cahaya, dan kalian cari yang namanya efek warnai atau coloris. Untuk warnanya terserah kalian, kalau aku warna kayak gini aja. Kalau udah, kalian tekan efek lagi, tambahkan efek, kalian ke blur, dan kalian tambahin efek box blur atau buram kotak. Yang kekuatannya itu ya tetap aja ya kayak gitu. Kalau udah, kalian gandakan satu layer, lalu yang di video yang di bawahnya itu kalian klik, kalian tekan efek warnanya itu kalian hapus. Kalau udah, kalian klik yang video yang di atasnya, lalu kalian tekan blending dan opacity, dan kalian tekan yang kontras, lalu kalian tekan yang overlay. Nah kalau udah, kalian tambahin lagi videonya. Kalau udah, kalian klik yang video yang udah kalian tambahin lagi tadi itu, lalu kalian tekan move and transform, pilih nomor 3, dan kalian kecilin aja ya guys ya, terserah kalian mau sekecil apa. Kalau udah, kalian ke border dan bayangan, ekstraknya kalian aktifin. Di sini aku ubah warnanya jadi warna kuning. Setelah itu yang di bayangannya itu bentar ya guys ya, kalian klik yang ini yang di bawah, paling bawah, pilih bayangan, dan di sini aku kasih warna biru. Lalu ukurannya terserah kalian, kalau aku sampai 25 aja. Nah ini kan udah jadi kayak gitu. Oh iya, ini aku lupa matiin dulu audionya. Kalau udah, kalian klik yang video ini yang paling atas, pilih move and transform, pilih nomor 3, kalian tambahin 3 keyframes. Ntar, nah ini tengah-tengah itu kalian zoom ya, nge-lag guys. Kalau udah, ke tengah yang sebelah kiri kalian kasih circular ketiga atau out. Kalau udah, kalian ke keyframes yang terakhir, kalian zoom out, ketengahin, dan kalian kasih circular yang kedua atau in. Jadi aku nggak bisa nunjukin gitu ya guys karena nge-lag. Nah kalau udah, masuk ke foto yang pertama, kalian tekan fotonya, lalu di sini aku udah nambahin efek ubin atau tailless, dan mirrornya aku aktifin, lalu dan efek buram gerak atau motion blur. Kalau udah, kalian ke move and transform, pilih nomor 3, klik tanda tambah di awal, kalian bikin jadi 3 keyframes. Lalu yang di keyframes pertama kalian zoom, ketengahin, ini susah banget, kalian kasih circular yang ketiga atau out. Lalu di keyframes yang terakhir kalian zoom out, ketengahin, dan kalian kasih circular yang kedua atau in. Bentar guys, nge-lag. Nge-lag bukan tuh kayak gini ya, kayak ngezoom lagi gitu-gitu aja. Kalau udah, masuk ke foto yang kedua, kalian klik, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 3, klik tanda tambah di awal, kan bagi jadi 3 keyframes lagi. Yang di awal itu kalian zoom, pokoknya kalian bikin kayak gitu aja ya guys ya. Kasih circular out, ini di zoom out, kasih circular in, kayak gitu aja ya. Lalu di foto yang kelimanya itu kalian beda lagi nih, kalian tekan aja, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 3, kalian bagi jadi berapa keyframes ya? Oh ya 5, 1 2 3 4 6 guys, 6. Nah lalu yang di keyframes pertama kalian zoom,
ketengahin, kalian kasih circular yang out. Lalu di sini kalian zoom, kasih circular out. Lalu yang di keyframes yang keempat tuh kalian lebih zoom, lebih ke kanan gitu, banyakin aja, kasih circular out. Bentar, ini juga kayak lebih tambah gitu aja, kasih circular out. Lalu yang di keyframes terakhir itu kalian zoom out, kasih circular in. Hasilnya tuh bakalan kayak gini, kayak gitu. Kalau udah di foto yang ke-6, kalian bikin transisinya kayak di foto pertama tadi lagi ya guys. Oh iya, buat kalian yang request tutorial intro YouTube aku, kalian sabar dulu karena aku lagi sibuk. Kalian tahu aja lah sekarang sekolah online, jadi tugas aku tuh numpuk banget dan kalian harus sabar, jangan ngomen-ngomen gitu lagi. Aku capek nanggapin kalian gitu guys, jadi tuh sabar ya guys. Lalu yang di foto 11 itu, ini beda lagi juga sih. Kalian klik, lalu kalian kemudian transform, pilih nomor 3, klik tanda tambah di awal dan di tengah-tengah. Yang di awalnya tuh kalian zoom sama kayak tadi sih, kasih circular out. Lalu di sini kalian tambahin efek di distorsi and warp, yaitu efek remas atau squeeze. Kalian tekan tanda tambah di tengah-tengah tadi dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian bikin jadi negatif 50, ketengahin dan kalian kasih circular yang out. Bukan guys, maksud aku yang di awalnya itu yang di awal tadi itu, yang di tengah-tengah letaknya kalian bikin jadi awal gitu keyframesnya ya guys. Lalu di foto yang ke-12 itu kalian klik, lalu kalian tambahin efek remas atau squeeze lagi. Kalian bikin jadi 3 keyframes. Yang di keyframes pertama itu kalian bikin jadi positif 0,50, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Kalau udah yang di keyframes terakhir kalian bikin jadi negatif 50, ketengahin dan kalian kasih circular yang in. Lalu di foto 13 itu kalian klik, lalu kalian tambahin efek squeeze atau remas lagi. Kalian klik tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di awalnya itu kalian bikin jadi positif 0,50, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Kalau udah kalian tambahin efek di distorsi and warp lagi, yaitu efek orientasi bidang 360 derajat. Kalian pilih yang B. Oh iya, yang efek orientasinya tuh kalian pindahin ke atas, maaf kalau berisik. Lalu kalian klik aja, pilih B, klik tanda tambah di awal dan di akhir. Bentar guys, yang di akhirnya itu kalian bikin jadi negatif, pilih yang B, kalian bikin jadi negatif 55, ketengahin dan kalian kasih circular yang kedua atau in. Lalu di foto yang ke-14 itu kalian klik, lalu kalian tambahin efek orientasi bidang 360 derajat lagi. Ini kita pindahin, ini udah ya. Oh ya, di sini aku mau nambahin efek ubin stylus atau motion blur ya. Nah kalau udah kita klik aja, pilih B, klik tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di awalnya itu kalian bikin jadi 55 positif, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Lalu di foto ke-14 nya itu kalian klik. Di sini aku mau nambahin efek ubin atau stylus dan efek motion blur dulu ya guys. Kalau udah kalian klik yang foto ke-14 itu, kalian tekan efek, tambahkan efek, kalian tambahin efek ubin putar atau tail rotate. Untuk ukurannya kalian bikin jadi 4,2. Bentar. Lalu posisi yang X nya kalian bikin jadi positif 150. Lalu yang Y nya kalian bikin jadi negatif 150. Setelah itu yang rotasinya kalian bikin jadi 0 dulu, tekan tanda tambah di awal dan di akhir.
Yang di akhirnya itu kalian bikin jadi positif 90 derajat, ketengahin dan kalian kasih circular yang kedua atau in. Kalau udah, kalian tambahin efek, tambahin bentuk atau shape yang persegi gini. Lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 3, kalian zoom sampai semuanya ketutup. Ntar kalau udah, yang di sub sama fotonya itu kalian bikin masking group, klik yang di tengah-tengah. Lalu kalian klik aja masking groupnya, pilih move and transform, tekan nomor 2, klik tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian bikin jadi negatif 90 derajat, ketengahin dan kalian kasih circular yang kedua atau in. Kalau dari sini kalian tambahin efek ubin atau tiles lagi supaya nggak kelihatan hitam-hitam gitu. Oh ya, di foto yang ke-14 nya itu bentar. Kalau dari foto yang ke-15 kalian klik, lalu kalian tambahin efek ubin putar atau tail rotator lagi. Kalian tekan efeknya, ukuran sama kayak tadi 4,2. Lalu posisi yang X positif 150, yang Y nya negatif 150. Lalu rotasinya kalian bikin jadi 250 derajat dulu, positif. Bentar, kalian tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian bikin jadi 360 derajat, jadi kayak semula gitu. Kalian kasih circular yang ketiga atau out. Kalau dari sini kalian tambahin bentuk atau shape yang persegi lagi. Lalu kalian ke move and transform, tekan nomor 3, kalian zoom sampai semuanya ketutup. Kalau udah, kalian tekan sub sama bentuknya, sama fotonya. Lalu kalian pilih masking group yang di tengah-tengah. Lalu kalian klik aja, pilih move and transform, tekan nomor 2, klik tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di awalnya itu kalian bikin jadi positif 90 derajat, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Jangan lupa di masking groupnya itu kalian tambahin efek ubin atau tiles supaya hitam itu nggak kelihatan. Nah kayak gitu kan. Kalau udah, kalian klik masking group yang ke-15 tadi itu, kalian ke move and transform, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian zoom, ketengahin dan kalian kasih circular yang kedua atau in. Kalau udah, kalian klik yang foto yang ke-16, kalian ke move and transform, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal. Pokoknya kalian bikin jadi 3 keyframes dan di tengah-tengah. Yang di awalnya itu kalian zoom out, ketengahin dan kalian dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Lalu di keyframes terakhir itu kalian zoom, ketengahin dan kalian kasih circular yang kedua. Pokoknya kalian bikin kayak gitu lagi berulang-ulang. Kalau udah, yang di foto yang ke-20 itu kalian klik, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di awalnya itu kalian zoom out, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Kalau udah, kalian tambahin overlay kayak gini. Kalau udah, kalian klik overlaynya, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 2 dan kalian putar jadi positif 90 derajat. Karena di sini aku nggak punya overlay kayak gini tuh, ini aku putar aja deh. Kalau udah, di sini kalian klik overlaynya, tekan efek, tambahkan efek, kalian ke distorsi and warp dan kalian cari yang namanya efek peta pemindahan atau displacement map. From center atau dari tengahnya kalian aktifin, tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di akhirnya itu aku bikin jadi positif 500, ketengahin dan kalian kasih circular yang kedua atau in. Lalu di foto yang ke-17 itu kalian tambah lagi overlay kayak gini, tekan efek overlaynya, lalu kalian ke efek, tambahkan efek, kalian tambahin efek peta pemindahan atau displacement map. From center atau dari tengah aktif, tekan tanda tambah di awal dan di akhir.
Yang di awalnya tuh kalian bikin jadi negatif 500. Ketengahin dan kalian kasih sirkular yang ketiga atau out. Nah kayak gitu. Kalau udah kalian tekan fotonya, kalian ke move and transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian geser ke kanan, ketengahin dan kalian kasih sirkular yang kedua atau in. Lalu di foto yang ke-18 kalian klik, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 1 lagi, tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di awalnya itu kalian geser ke kiri, ketengahin dan kalian kasih sirkular yang ketiga atau out. Kalau udah kalian tekan fotonya lagi, pilih move and transform, pilih nomor 2, tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian putar jadi 45 derajat positif, ketengahin dan kalian kasih sirkular yang kedua atau in. Lalu di foto yang ke-19 itu kalian klik, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 2, tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di awalnya itu kalian bikin jadi negatif 45 derajat, ketengahin dan kalian kasih sirkular yang ketiga atau out. Kalau udah di sini kalian ke move and transform lagi, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian zoom out, ketengahin dan kalian kasih sirkular yang kedua atau in. Lalu yang di foto yang nomor 20 itu kalian klik, pilih move and transform, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal, kalian bikin jadi 3 keyframes. Nah yang di awalnya itu kalian zoom, ketengahin dan kalian kasih circular out. Kalau udah yang di keyframes terakhir kalian zoom out, ketengahin dan kalian kasih circular yang kedua atau in. Lalu di foto yang terakhir itu kalian buat kayak gitu juga, pilih nomor 3 ya, bikin jadi 3 keyframes, zoom, ini kasih circular out, yang di akhir itu zoom out, kasih circular in. Nah ini udah jadi ya guys ya. Aku nggak bakal nunjukin karena di sini takutnya nanti copyright. Nah kayak gitu. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buat kalian merequest tutorial apa lagi silahkan kolom komentar. See you next video guys, bye bye.